Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azura dengan NIM 2006111000243 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Statistika yang diampu oleh Ibu Rika Wulandari, SPD MPD. Di sini saya akan melakukan uji independent sampel t-test yang berdasarkan sebuah kasus, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok 1 berlaku sebagai kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran A. Sedangkan kelompok 2 sebagai kelompok kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran B. Nah, dari data hasil belajar dari dua kelompok inilah yang disebut sebagai sampel tidak berpasangan. Baik, data hasil belajar siswa dapat kita ketahui di sini. Di sini saya sudah ketikkan ke dalam Excel. Di sini terdapat dua kelompok, yaitu model A dan model B. Masing-masing terdiri atas 60 siswa model A dan model B, yaitu 30 siswa model A dan 30 siswa model B. Selanjutnya kita buka program SPSS. Nah, pertama-tama karena kita ingin melakukan uji independent sample t-test, jadi kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat data view dan variable view. Nah, terlebih dahulu kita klik yang variable view. Nah, selanjutnya pada baris pertama di bagian name kita ketikkan hasil, lalu klik enter. Kemudian kita ketikkan model, lalu klik enter. Nah, di sini pada label di baris pertama kita ketikkan hasil belajar siswa, lalu enter. Kemudian di sini pada baris kedua ketikkan model pembelajaran, lalu enter. Kemudian pada value yang pada baris pertama kita biarkan default, lalu pada baris kedua kita klik titik 3. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, karena di sini akan ada dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran A dan B, maka saya ingin mengkodekan 1 dan 2 untuk pembelajaran A maupun model pembelajaran B. Yang pertama kita ketikkan 1 untuk model pembelajaran A, lalu kita klik add. Kemudian kita ketikkan 2 untuk model pembelajaran B, lalu klik add, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik data view. Di situ sudah terdapat kolom hasil dan kolom model. Lalu kita kembali ke Microsoft Excel. Nah, pada urutan pertama di siswa pertama kita ketikkan kode 1, lalu kita copy sampai kepada siswa yang terakhir. Begitupun dengan model B, atau kita ketikkan 2, lalu kita copy sampai ke siswa yang terakhir. Oke, kalau sudah, untuk model pembelajaran A, data hasil belajar siswa dari siswa yang pertama
sampai terakhir kita copy dengan cara kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke SPSS, lalu pada kolom pertama, pada kolom hasil pada baris pertama kita Ctrl V. Seperti itu. Kemudian kita buka Excel kembali, kita copy kode 1 dari baris pertama hingga baris terakhir, Ctrl C, kembali ke SPSS, kita klik, kita paste di baris pertama pada kolom model, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel. Pada pembelajaran kedua, kita copy dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-30, Ctrl C, kembali ke SPSS, lalu kita paste di siswa yang ke-31, Ctrl V. Kemudian kembali lagi ke Excel, kita copy kode 2, Ctrl C, kembali ke SPSS, lalu kita Ctrl V. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Nah, karena kita lakukan uji normalitas yaitu dengan cara klik Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Nah, akan muncul seperti ini. Pada hasil belajar siswa, kita pindahkan ke Dependent List, dan untuk model pembelajaran kita pindahkan ke Factor List. Kemudian klik Plot. Nah, karena kita ingin melakukan uji normalitas dan homogenitas, maka bisa dilakukan secara bersamaan. Langsung saja kita centang pada normality plot with test. Kemudian untuk homogenitasnya di sini ada power estimation. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Baik, kita tunggu sebentar karena output SPSS masih loading. Memang ini agak lama bergantung pada kapasitas laptop masing-masing. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini merupakan tabel test of normality dan test of homogeneity variance. Nah, kalau kita lihat di sini untuk dasar pengambilan keputusannya untuk uji normalitas itu, kalau nilai signifikansi pada tiap model pembelajaran A dan model pembelajaran B itu lebih dari 0,05, maka datanya akan normal. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk nilai signifikansi yaitu 0,2, yaitu lebih dari 0,05. Nah, pada pembelajaran B juga 0,2 lebih dari 0,05. Pada Shapiro-Wilk juga nilai signifikansinya yaitu 0,5 dan ini 0,6, di mana keduanya merupakan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Nah, maka kita buktikan bahwa data ini normal. Selanjutnya kita lihat apakah data ini homogen atau tidak, yaitu kita lihat pada based on mean. Taraf signifikansi didapatkan yaitu 0,645, di mana 0,645 ini lebih dari 0,05 sehingga dapat dipastikan datanya homogen. Nah, karena kita ketahui bahwa uji normalitasnya terbukti normal dan datanya merupakan data homogen, selanjutnya kita input ke SPSS.
kita bisa langsung melakukan uji independent sample t-test dengan cara yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, kita klik independent sample t-test. Nah, di sini pada hasil belajar kita pindahkan di tabel test variabel. Lalu untuk model pembelajaran kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian kita klik define group. Nah, untuk grup 1 kita ketikkan kode 1 dan grup 2 kita ketikkan kode 2, dimana yang pertama kita sudah membuat kode untuk pembelajaran A yaitu kode 1 dan model pembelajaran B kode 2. Oke, kita ketik 1 untuk grup 1 dan ketik 2 untuk grup 2. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, di sini hasilnya dapat kita lihat. Nah, karena datanya homogen, maka kita lihat di equal variance sum. Kalau datanya tidak homogen, kita bisa melihatnya di equal variance not sum. Nah, di sini kita lihat pada kolom signifikansi two-tailed-nya. Nah, kita lihat di sini untuk nilai signifikansi two-tailed-nya didapatkan 0,039, yang artinya 0,039 itu kurang dari 0,05. Maka artinya H0 ditolak dan H-nya diterima. Dimana ketika H0 ditolak, maka H0 itu berbunyi tidak ada perbedaan signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sedangkan untuk HA-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Nah, karena H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Seperti itu. Baik, mungkin dapat saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.